Pemuda secara tidak sengaja menemukan pakaian wanita di sebelahnya. Tiba-tiba menghilang. Dia pikir matanya bermasalah. Dia menggosok matanya dan melihat lagi. Namun kali ini dia melihat lebih jelas. Dia disalahpahami oleh wanita CEO. Dia memukulnya. Namun, detik berikutnya, pemuda itu ditarik kembali ke kenyataan. Ketika dia pikir, semua yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Saat CEO wanita yang menabraknya segera datang dan bertanya tentang keadaannya. Dan adegan di depan mata membuat pemuda itu terkejut. Barulah dia menyadari itu bukan ilusi. Dan bahkan berhasil menghindari tamparan yang akan diberikan CEO wanita. Aku tidak hanya bisa melihat melalui. Dia juga meramalkan apa yang akan terjadi. Pada saat itu, pemuda itu lagi-lagi meramalkan masa depan. Dia melihat CEO wanita keluar mandi malam ini. Mungkin karena licin di bawah kaki. Kepala keras terbentur ke tanah, menyebabkan pendarahan otak. Jadi si pemuda segera mengingatkan wanita kepala perusahaan, agar saat dia mandi malam, pastikan untuk meletakkan 2 bantal di depan wastafel. Dengan begitu dia akan menyelamatkan nyawamu. Namun sang wanita kepala perusahaan mengira si pemuda kehilangan akal. Dalam omong kosong, di hatinya, sehingga tidak memperhatikan perkataan si pemuda. Berbalik dan pergi. Siapa sangka malam itu saat wanita kepala perusahaan mandi. Dengan hati-hati dia tetap percaya pada perkataan si pemuda. Dia meletakkan 2 bantal sofa di depan wastafel. Saat wanita kepala perusahaan mengira dia berlebihan. Tak disangka, detik berikutnya, wanita kepala perusahaan tiba-tiba merasa sangat terkejut. Bagaimana si pemuda bisa memiliki kemampuan meramal masa depan? Untuk mencari tahu kebenaran, dia memanggil sekretaris untuk mencari keberadaan si pemuda sepanjang malam. Tak disangka, dia malah mendengar dari rumah sakit bahwa si pemuda sudah keluar dari rumah sakit. Dan setelah keluar dari rumah sakit, si pemuda langsung kembali ke lokasi konstruksi untuk bekerja mengangkut batu bata. Pada saat itu dia tiba-tiba menyadari, mandor yang sering mengutuk dirinya sendiri, malah langsung tertimpa batu dari ketinggian dan mati. Tapi sebelum pemuda itu sempat sadar, mandor yang tewas dalam sekejap, malah berdiri di depannya tanpa cacat. Melihat mandor mengutuk dengan kata-kata kotor yang sama persis seperti sebelumnya, pemuda tiba-tiba menyadari sesuatu, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di samping, secara naluriah, dia langsung mendorong mandor jatuh. Menyambut, seketika, sebuah batu jatuh dari langit, dan menghantam tempat di mana mandor tadi berdiri. Kinyu, kamu tadi telah menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar memiliki kemampuan meramal masa depan. Untuk berterima kasih atas penyelamatan nyawa pemuda, mandor berjanji akan memperlakukan pemuda dengan baik. Pekerja keras, dia pasti tidak akan mengecewakannya di masa depan. Pada saat itu juga, bos tiba-tiba datang untuk memeriksa proyek, dan pemuda hanya melihatnya secara tidak sengaja. Saya meramalkan 1 jam kemudian, bos akan tertimpa oleh gedung yang tiba-tiba roboh, menabrak sampai mati. Jadi, pemuda segera menghentikan bos yang hendak masuk ke dalam gedung, dan memperingatkannya bahwa dalam 1 jam, gedung di depan akan roboh. Jika terus maju, kalian semua akan kehilangan nyawa di sini. Kontraktor melihat kejadian itu, dan langsung memarahi pemuda agar jangan berbicara sembarangan. Jika tidak, jangan datang bekerja lagi. Pemuda, apa bukti yang kamu punya bahwa gedung akan roboh? Saya tidak punya bukti, tapi saya tahu. Tanpa bukti, kamu hanya membuat cerita di sini. Percayalah, saya tidak akan sembarangan bicara. Tolong percayakan pada saya kali ini. Nyawa Miss Chu terancam. Saya tidak akan sembarangan bicara. Harap percayalah pada saya kali ini. Kamu yang menentukan. Kamu yang menentukan. Baiklah. Kinyu, saya melihat saat kamu menyelamatkan saya tadi. Kamu terkena kepala. Jadi, saya akan memberimu cuti beberapa hari. Pulanglah dan rawat luka kamu dengan baik. Tunggu. Meskipun saya tidak suka omong kosongmu, tapi aku tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kamu telah menyelamatkan kepala tahanan, mencegah perusahaan dari bencana besar. Sebagai imbalan, aku akan mengirimkan 1 juta ke rumahmu. Bos Chu, gedung ini benar-benar akan runtuh. Kalau kamu tidak percaya padaku, tunggu 1 jam sebelum masuk. Benar-benar, gedung ini akan runtuh. Jangan pergi, Bos Chu. Kakek, mengapa kamu percaya sepenuhnya pada perkataan orang itu? Semua prosedur dan bangunan kita telah mengikuti prosedur standar. Bagaimana mungkin terjadi bencana sebesar itu? Sebab, lakukanlah. Saya tidak percaya itu akan runtuh juga. Tapi hanya 1 jam kan? Kita bisa menunggu. Kakek. Bos Chu, 1 jam sudah berlalu. Lihat, tidak ada yang runtuh. Orang itu adalah penipu. Ini adalah bencana besar. Ya Tuhan, ini benar-benar runtuh. Ini tanggung jawabmu. Apa masalahnya sebenarnya? Bagaimana bisa terjadi bencana sebesar ini? Bos Chu, ini, aku. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu telah lalai dalam tugasmu. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Datang, tarik dia ke atas. Bos Chu, Bos Chu. King Meng, orang itu.
Pasti tidak mudah. Saya ingin segera bertemu dengan ahli ini. Baik, kakek. Saya akan pergi memintanya sendiri. Setelah bos wanita menemukan pemuda, segera berikan dia cek 5 juta. Untuk berterima kasih atas menyelamatkan nyawa pemuda. Tetapi pada saat itu, pemuda tiba-tiba meramalkan lagi. Gambaran bos wanita bunuh diri dengan melompat dari gedung. Maka dia segera bertanya kepada bos. Apakah baru-baru ini menginvestasikan proyek dengan jumlah besar? Dan proyek ini dapat langsung menentukan nasib perusahaan. Nasibnya, kehancuran. Bagaimana kamu tahu? Pemuda segera meminta bos untuk menghentikan investasi setelah mendengar itu. Karena proyek ini akan langsung menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dan bos wanita tidak tahan dengan tekanan yang begitu besar. Akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mendengar ini, bos masih agak tidak percaya. Tapi pada akhirnya ini adalah proyek bernilai miliaran. Tidak bisa berhenti begitu saja. Dan akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dengan melihatnya, CEO masih tidak percaya pada kata-katanya. Pemuda itu akhirnya harus membuktikan kepadanya dengan putus asa. Bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan super untuk meramalkan masa depan. Lihatlah, meja di belakangmu. Tunggu sebentar. Pelanggan akan menggunakan ponsel untuk mengambil foto diam-diam dari pelayan. Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Penjahat. Siapa yang tahu? Apakah kalian sudah merencanakan sebelumnya untuk berkomplot? Kafe ini, kamu yang membawa aku ke sini. Meskipun berkomplot, itu juga memerlukan pengetahuan sebelumnya. Kamu harus membawa aku ke sini. Apakah ini juga membuktikan secara tidak langsung? Aku memang memiliki kemampuan meramalkan masa depan. Ini. Lihat lagi meja di sebelah kanan belakangmu. Itu meja. Tunggu sebentar, istri asli akan datang. Akan ada pertunjukan istri asli. Menangkap selingkuhan dan pertengkaran. Kamu, si serigala mata putih kecil. Memakan dan tinggal di rumahku. Bahkan menggunakan uangku untuk membiayai selingkuhan. Lihatlah, hari ini aku akan menghancurkanmu. Kamu yang tak tahu malu. Kali ini, sekarang kamu harus percaya. Meskipun yang kamu katakan, semua itu benar. Apakah aku benar-benar akan hancur karena kegagalan investasi dan reputasi yang hancur? Bahkan kematian. Ya. Tapi, ini tidak mungkin. Proyek ini. Namun setelah melalui para ahli keuangan, perhitungan yang teliti, dan mencapai solusi terbaik, proyek ini terus berjalan. Sangat lancar. Tidak pernah ada kesalahan. Meskipun saya tidak pernah berinvestasi. Tapi saya tahu semua hal. Semuanya memiliki risiko. Tidak ada yang pasti untung. Meskipun semua orang merasa, ini adalah keputusan pasti. Tetap bisa terjadi kejadian tak terduga. Tapi, proyek ini, merupakan investasi besar pertama saya sejak mengambil alih posisi kakek saya. Sebagai investasi besar pertama yang saya lakukan. Jika kita menyerah sekarang, akan menjadi masalah besar. Uang bisa didapatkan kembali, tapi kehilangan nyawa, segalanya menjadi sia-sia. Aku tahu, kamu ingin membuktikan kemampuanmu. Tapi tolong percayalah padaku. Investasi ini hanya akan membawamu ke jurang kehancuran. Baiklah, kali ini saya percaya padamu. Segera hentikan untuk saya. Investasi proyek nomor 1. Saya memikul semua tanggung jawab sendirian. Pemberitahuan dari Chu. Segera hentikan investasi proyek nomor 1. Tidak baik, saham perusahaan kita. Saham turun. Pihak perusahaan sudah mulai tidak puas. Grup lagu dan beberapa perusahaan lainnya membatalkan kontrak dengan kami. Tahap awal proyek nomor 1. Menginvestasikan lebih dari 10 miliar. Sekarang tiba-tiba dihentikan. Kerugian di tahap selanjutnya akan tidak dapat diukur. Saya sudah bilang, perempuan seperti itu tidak bisa menanggung perusahaan sebesar ini. Baru beberapa hari mengambil alih perusahaan. Sudah terjadi masalah besar seperti ini. Segera mengadakan rapat dewan direksi. Minta Chu Qingmeng kembali. Menghentikan proyek sebesar ini. Apakah dia sendirian bisa memutuskannya? Kita sudah tua, bukan mati. Karena semua orang sudah hadir. Mari kita mulai rapat hari ini. Tunggu sebentar. Semua orang sudah hadir. Tapi beberapa orang yang tidak penting harusnya diusir. Jika begitu, Zhang Xiao, sepertinya kamu juga bukan anggota dewan direksi kan? Harusnya juga dianggap sebagai, dikategorikan sebagai orang-orang yang menganggur. Saya adalah anggota dewan direksi yang diminta untuk membantu. Dengan apa kamu bisa membandingkan dirimu denganku? Saya juga. Chu Jie diminta untuk membantu. Kalau memang harus membandingkan, juga tidak kalah darimu. Kamu anak kecil ini pikir kamu siapa? Kamu mengerti urusan dewan direksi. Berani bilang mau membantu. Saya sarankan lebih baik kamu lebih bijak sedikit. Pergi sendiri. Kalau tidak, saya panggil satpam masuk. Mematahkan kakimu. Membuangmu keluar. Urusan grup Dingsing. Belum giliran Zhang Xiao. Di sini mengatur-atur. Chu Qingmeng, kamu memang ingin melindungi anak ini. Apakah kamu tidak berada di pihakku? Baik.
Kamu berani melakukan ini. Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah padamu. Maka saya akan melihat dengan baik. Zhang Xiao kenapa tidak ramah? Berbicara dengan tegas. Jangan nanti jadi pengecut. Baiklah, karena semua orang sudah hadir. Maka mari mulai rapat hari ini. Isi rapat hari ini. Keputusan tentang Chu Qingmeng. Apakah cocok menjabat sebagai ketua dewan sementara? Pasal 32. Mengabaikan aturan perusahaan. Seringkali tidak mau belajar. Pasal 33. Keputusan kesalahan besar. Menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada perusahaan. Kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Di atas. Kamu sangat percaya diri. Proyek ini. Menjabat sebagai ketua direktur sementara. Ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang kamu tahu sebagai orang luar? Saya kira ini masalah besar. Hanya untuk puluhan miliar. Jadi, kita akan mengadakan pertemuan kritik di sini. Hanya puluhan miliar. Kau sangat percaya diri. Proyek ini akan mengangkat grup Dingsing ke tingkat yang lebih tinggi. Ke tingkat baru. Apa yang kau tahu sebagai orang luar? Aku pikir ini bukan masalah besar. Hanya puluhan miliar saja. Kalian terlihat sangat gelisah. Hanya puluhan miliar. Saya hanya menyebut 1 miliar. Pernahkah kamu melihatnya? Kamu berani menggonggong di sini. Apakah begitu? Selama aku menghasilkan puluhan miliar untuk kalian, Nona Chu bisa melanjutkan sebagai ketua direktur sementara. Chu Qingmeng, inilah, kamu mencari orang untuk menyelesaikan masalah. Selain dari bualan, apalagi yang bisa dia lakukan? Menurut pendapat saya, lebih baik kita mengusirnya sekarang juga. Lagi pula, masalah ini, pada akhirnya, saya akan menanganinya. Kalau saya benar-benar bisa menghasilkan puluhan miliar. Anak muda Xiao Yu, apa yang kamu dapatkan mungkin bukan uang dari Bang Tiandi. Tolong bicara besar tanpa bohong. Pikirkan dengan baik. Kalau aku benar-benar bisa menghasilkan puluhan miliar. Kamu, keluar dari sini sekarang. Sambil merangkak, panggil ayah. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Tapi jika kamu tidak bisa menghasilkannya, aku akan menarikmu ke sana. Negara transgender untuk menjadi transgender. Berani? Tentu saja berani. Qin Yu, dia sengaja memprovokasimu. Jangan tertipu. Tenanglah. Aku yakin. Puluhan miliar. Jangan bicara seperti itu. Meskipun menjadi orang terkaya di dunia, tetap tidak mungkin mendapatkan puluhan miliar dalam waktu singkat. Tidak pasti. Bos Chu, karena dia begitu yakin. Mari kita tunggu dan lihat. Baguslah. Baiklah. Keputusan sudah diambil. Qin Yu, kamu gila. Puluhan miliar. Bagaimana kamu akan menghasilkannya? Tenanglah. Segera. Kamu akan tahu segera. Oh ya, aku lupa tadi bertanya. Puluhan miliar yang kamu sebutkan, dalam waktu berapa lama bisa menghasilkannya? Jika kamu bilang butuh puluhan tahun, atau mungkin apa? Hal-hal lainnya. Mata uang murah. Bagaimana cara menangani perilaku curang seperti ini? Semua orang di sini bisa bersaksi. 10 miliar koin Xia. 1 jam. Menghasilkan 10 miliar dalam 1 jam. Qin Yu, ini tidak mungkin. Saya ingin mudah. Kamu mulai bicara omong kosong. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Biar semua orang melihat. Apakah keajaiban ini akan terjadi? Akankah terjadi? Percayalah padaku. Bagaimana cara kamu akan mendapatkannya? Segera investasikan 1 miliar. Beli saham ini di atas. Saham ini adalah saham matahari terbenam. Akan segera delisting. Kamu yakin ingin membeli? Beli sekarang juga. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang belikan 1 miliar untukku. Saham ini, barusan aku kirimkan padamu. Segera. Bermain-main. Orang ini hanya bertahan. Uang perusahaan untuk berfoya-foya. Paman kedua. Sekarang bicara tentang berfoya-foya. Masih terlalu dini. Tidak masalah. Bukankah hanya kehilangan 1 miliar? Aku bisa menanggung uang ini. Tapi aku punya satu syarat. Zhang Xiao, uang perusahaan kita. Belum waktunya bagi kamu untuk menetapkan syarat. Jika kamu kalah hari ini, aku akan masuk ke perusahaan. Menjadi salah satu dari semua pemegang saham ini. Sebagai salah satunya. Apakah itu ada hubungannya dengan aku? Zhang Ninghui. Jangan berharap menjadi pemegang saham. Zhang Xiao, apa syaratnya? Silakan ajukan. Kalau kalah 1 miliar ini juga. Aku ingin dia. Zhang Ninghui. Jangan terlalu berlebihan. Kalau tidak bisa kalah, lebih baik menyerah sekarang. Menyerah dan mengakui kekalahan. Habiskan waktu dengan baik bersama saya beberapa hari. Buat saya senang. Aku mungkin bisa. Bisa membuat para direksi melepaskanmu. Kakak kedua. Baik menang maupun kalah, kita di Dingsing tidak akan rugi. Kalau bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bersekutu dengan grup Wanma. Bersatu untuk lebih kuat. Masa depan Dingsing pasti akan mencapai puncak kejayaan. Apa yang dikatakan Sang tidak salah. Chu Qingmeng, kamu sendiri melakukan kesalahan. Belum menyesal. Untungnya ada Sang. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini.
Masalah ini, kamu harus menghargai Zhang. Pria baik seperti ini, tidak mudah ditemukan di mana-mana. Paman kedua, Zhang Ninghui ini, pada dasarnya tidak punya niat baik sama sekali. Jangan khawatir, Nyonya Chu. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Takutnya nanti, ada yang tidak akan bisa menerima kekalahan. Baiklah, aku memintamu untuk berpura-pura. Aku memberimu kesempatan untuk berpura-pura. Tapi hanya 1 jam. Kamu tidak akan bisa mendapatkan puluhan miliar ini. Halo, aku akan membawamu ke negeri para waria. Apakah Qin Yu ini bodoh? Bertaruh dengan sampah ini melawan Sang Xiao. Benar-benar menggali kubur sendiri. Chu Zong sebenarnya bisa. Percaya pada ucapan orang gila ini. Mungkin tidak lama lagi. Bukan lagi Chu Zong. Masih ada 1 menit. Apa? Apa?